wajib dimiliki oleh setiap proses kehidupan. Sehingga data ini adalah data ukuran menjadi dasar kalau seandainya proses SDGs itu belum selesai itu. Yang kedua, status perkembangan desa berdasarkan data ini wajib dikawal. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua yang kami hormati, Bapak pemateri yang kami banggakan. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita kembali berjumpa dan bertemu untuk membentuk tim kelompok diskusi yang memang pada kesempatan ini kita semuanya telah selesai melaksanakan diskusi daripada masing-masing kelompok. Sehingga dari hasil diskusi kami menghadirkan beberapa poin saja yang terkait dengan peran fungsi masyarakat dalam pembangunan desa. Yang pertama adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kedua, keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Selanjutnya yang ketiga daripada peran masyarakat adalah dalam proses pemeliharaan hasil pembangunan desa. Dan yang keempat adalah peran masyarakat dari setiap proses pelaksanaan pembangunan adalah evaluasi daripada hasil pembangunan desa. Itu daripada peran masyarakat. Teman-teman semua, selanjutnya yang kedua adalah fungsi daripada masyarakat. Yang pertama, dari hasil diskusi kami, poin yang pertama adalah masyarakat sebagai subjek daripada pembangunan di desa. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah fungsi pengawasan dalam setiap proses pembangunan desa. Dan yang ketiga adalah kegiatan yang dijalankan berdasarkan kebutuhan daripada masyarakat desa itu sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah proses pembangunan adalah hasil daripada musyawarah dan mufakat. Selanjutnya fungsi daripada masyarakat adalah subjek yang senantiasa menikmati hasil daripada setiap proses pembangunan yang berada di desa. Teman-teman semua, kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4, mungkin itu adalah hasil daripada diskusi kami kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalaupun ada yang memberikan tanggapan ataupun pemikiran-pemikiran baru, maka waktu kami berikan. Ada? Sudah ada? Sepakat semua? Kalau sepakat ya kita kembali kepada Bapak pemateri. Tapi kalau ada pemikiran-pemikiran baru ataupun kebiasaan yang teman-teman bisa lalui di lapangan masing-masing, bisa disampaikan kepada kita semua sebagai sebuah metode baru ataupun pikiran baru dan bisa diterapkan di masing-masing dampingan teman-teman semua. Tapi kalaupun memang tidak ada, tidak bisa. Baik, saya sedikit. Terima kasih kau. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya dari kelompok 3. Dari jawaban yang ada, saya kira sudah merangkum hampir 90% dari pertanyaan itu. Sehingga yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana pengalaman teman-teman dalam melakukan proses perencanaan maupun proses pembangunan, kemudian evaluasi yang bisa menghadirkan begitu banyak masyarakat untuk sama-sama berproses dalam tahapan-tahapan yang ada. Ini adalah praktik-praktik cerdas yang ada di masing-masing desa yang bisa di-share ke kita, sehingga ini menjadi pengalaman bukan hanya untuk kelompok 1, 2, dan 3, tapi kita semua di kelas ini untuk kembali menjadi bekal kita di bidang pengabdian kita. Saya kembali. Ya, terima kasih teman-teman dari kelompok 2. 3. Terkait dengan tanggapan terhadap hasil diskusi kami, memang tidak ada poin-poin baru yang ditambahkan. Hanya saja teman dari kelompok 3 ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya apa saja pengalaman-pengalaman dari teman-teman semua
khususnya kepada kami kelompok 1 ini, terkait dengan proses menghadirkan atau menghidupkan fungsi partisipasi daripada masyarakat desa terkait dengan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan di tengah-tengah desa kita. Teman-teman semua yang kita hormati, pasti persoalannya akan ada persamaan hampir sama dengan teman-teman semua sesuai dengan kondisi dan tempat daripada pola pikir ataupun kondisi sosial daripada masyarakat itu sendiri. Sehingga cara yang kami gunakan daripada merangsang bagaimana teman-teman ataupun masyarakat bisa memiliki rasa cinta terhadap desa dan hadir dalam forum musyawarah untuk merencanakan itu. Yang paling pertama adalah kita sebagai pendamping di Pulau Bantar ini membangun ikatan emosional terlebih dahulu dengan masyarakat desa. Itu yang paling pertama. Kenapa emosional ini penting? Karena kita sudah tahu, kita sudah bisa pastikan bahwa setiap proses pelaksanaan musyawarah itu desa akan mengundang orang-orang yang sesuai dengan apa yang dia mau. Sehingga kalau ada ikatan emosional dengan kita terkait dengan tokoh-tokoh pemudanya, tokoh masyarakatnya, tokoh agama yang memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa, maka kita bisa merangsang mereka dengan sebagaimana disampaikan oleh pemateri, kita bisa memprovokasi mereka dengan pikiran-pikiran yang baik untuk datang saja. Yang terpenting adalah bagaimana kehadiran teman-teman itu nanti dapat menghasilkan proses musyawarah yang bernilai, mengeluarkan ide serta gagasan yang baik untuk kita merencanakan pembangunan desa yang ada di tengah-tengah kita. Karena tujuan daripada pembangunan mau sebagus apapun perencanaan program, hasil akhirnya adalah masyarakat yang akan menikmati, teman-teman semua. Mungkin itu pengalaman kita karena variasi. Masyarakat punya keadaan ini variasi, sehingga itu pengalaman selaku pribadi terkait dengan proses pendampingan di tempat tugas di Kecamatan Bantar Barat, Desa Baranusa. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kami berkaitan dengan pertanyaan ketiga, yaitu tentang metode verifikasi dokumen pembangunan desa. Jadi di sini kami untuk tahapan melakukan verifikasi itu dimulai dengan pembentukan tim verifikasi kegiatan pada forum musyawarah desa. Setelah dibentuk forum musyawarah desa ini, teman-teman tim verifikasi ini melakukan kegiatan dengan melakukan verifikasi terhadap semua usulan kegiatan yang ada. Dilanjutkan dengan tahapan ketiga, itu menyusun rekomendasi hasil tim verifikasi kegiatan. Yang keempat, laporan hasil verifikasi dokumen ini memuat tentunya berkaitan dengan proposal teknis RAP desain pada forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, pembahasan dan penyepakatan. Sekira itu berkaitan dengan tahapan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh kelompok kami. Terima kasih, saya kembalikan. Materinya begitu. Ya karena ini kan merefresh, menemukan kembali ke jalan yang Kalau ini tidak dilakukan, no. Kita bilang kita hebat, saya sudah rekodnya ya, no. Berapa sih yang kita bisa? Berapa sih desa yang dari tertinggi, sangat tertinggal pindah ke tertinggal maju ke berkembang maju ke berapa sih? Coba, siapa yang bilang saya mendampingi satu desa dari awalnya 5 sangat tertinggal, sekarang